Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengembangan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ahmad Farmatakin, STB 5478, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu bab 7, bab 8, bab 9, dan bab 10. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu validitas dan reliabilitas. Yaitu kita dapat memahami konsep dasar pengukuran dalam penelitian kualitatif melalui adanya uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jadi saat kita mengambil data atau sampel dari berbagai macam orang, kita perlu melakukan uji untuk melihat apakah datanya itu valid dan datanya itu reliable. Jadi seperti itu. Nah, pengertian dasar. Validitas itu mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecepatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi, namun meteran menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Dan karakteristik instrumen valid itu dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang ditulis secara tepat. Valid itu berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi bisa dikatakan data yang valid itu data yang bisa diteliti secara tepat. Nah, jenis validitas ada dua, yaitu validitas internal dan juga eksternal. Nah, untuk internal sendiri itu berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian itu dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai. Nah, data yang diperoleh itu seharusnya tentang data etos kerja pegawai. Kemudian ada yang kedua yaitu validitas eksternal. Nah, di sini berkenaan dengan derajat akurasi. Apakah hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi, di mana sampel tersebut diambil nantinya. Kalau untuk validitas internal sendiri itu menjawab pertanyaan apakah hasil penelitian ini valid dalam penelitian itu sendiri. Kalau validitas eksternal itu yaitu apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang lain atau lingkungan lain. Nah, berikut adalah pengertian reliabilitas, yaitu menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Apabila pengukuran dilakukan berulang kali, jadi kata kuncinya itu adalah konsisten, kajian atau tidak berubah-ubah. Jadi reliabilitas itu pengukuran yang dimana dia itu tetap tidak berubah-ubah atau konsisten. Kemudian prinsip pengukuran, yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Jadi, reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Kemudian pengujian dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nantinya kita akan praktikkan di aplikasi SPSS. Kemudian untuk penelitian ada dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, di sini nanti kita akan masukkan untuk pengujian dari validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama yaitu ada penelitian kuantitatif. Nah, untuk dalam penelitian kuantitatif itu untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif, penelitiannya itu dilakukan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Hal ini dilakukan pada sampel yang mendekati benar. Yang diuji itu adalah instrumennya. Kemudian untuk penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif itu yang diuji adalah datanya. Susan Steinbeck menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada aspek validitas. Validitas dalam penelitian kualitatif, yaitu temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tapi jamak dan tergantung juga pada konsumsi manusianya. Dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Nah, di sini ada 4 teknik uji validitas kualitatif. Yang pertama ada credibility, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan juga triangulasi, yaitu sumber, teknik, dan waktunya. Kemudian ada diskusi sejawat. Diskusi sejawat itu merupakan diskusi dengan teman
sejawat untuk memvalidasi temuan. Jadi kita berdiskusi dengan sesama rekan kita untuk mengecek apakah hal tersebut validasi dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada analisis kasus negatif, yaitu kita mencari kasus yang berbeda untuk memperkuat analisis kita. Kemudian ada member check, yaitu kita konfirmasi dengan partisipan penelitian untuk mengkonfirmasi apakah data tersebut itu valid atau tidak. Nah, reliabilitas dalam penilaian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif itu berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu adanya perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif itu surat realitas itu bersifat majmuk atau ganda, dan juga dia itu dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif itu sendiri, reliabilitas itu sering diganti atau disetarakan dengan dependability, yaitu suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability itu dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti itu mulai menentukan masalah atau fokusnya, di lapangan, menentukan sumber data, dan juga melakukan analisis data dan melakukan uji keputusan data, dan juga membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Nah, sekarang kita akan masuk ke tutorial untuk menguji validitas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama kita persiapkan datanya. Nah, di sini saya sudah ada satu data. Nah, di sini saya punya data untuk pengujian reliabilitas. Dari sini dari P1 sampai P6 dan juga ada total P. Dan datanya di sini ada 30 data. Nah, kita siapkan datanya. Kemudian selanjutnya yaitu kita konfigurasi variable view. Nah, sekarang kita masukkan datanya ke dalam aplikasi SPS dan kita konfigurasi untuk variable view-nya. Kita copy dulu datanya, kemudian masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, kita masuk ke variable view untuk melihat datanya. Nah, kita urutkan datanya yaitu P1, P2 sampai P6, kemudian kita berikan total P. Dan untuk lebarnya kita masukkan 8, desimalnya 0. Untuk labelnya sama, kita masukkan P1, P2 sampai P6, kemudian total P. Oke. Coba di sini jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan yang terakhir total P. Untuk widthnya 8, desimalnya kita ubah menjadi 0. Nol, 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 nol. Oke, untuk labelnya sama dari P1 sampai total P. Nah, untuk measure-nya di sini kita isi dengan scale. Oke, kita buat scale. Nah, setelah di sini untuk mendapatkan datanya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Yaitu kita masukkan import data, sudah kita masukkan datanya tadi. Kemudian kita jalankan. Kita masuk ke menu analyze, correlate, kemudian di bivariate. Kemudian kita pindahkan datanya dari P1 sampai total P semuanya dan kita oke. Sekarang kita masukkan. Kita masuk ke analyze, correlate, dan bivariate. Semua data yang di sini kita pindahkan ke dalam variabel. Kita oke. Nah, di sini muncul datanya. Kita lihat, kita samakan dengan di tadi ya. Di sini ada seek total 847, 182, 388, 390, 193 dan 031. Kita cek. Nah, 887, 182, 388, 390, 193 dan 031. Sudah sama ya. Nah, di sini selanjutnya
Bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini muncul jika nilai seek to tell di bawah 0,05 maka item atau indikator tersebut valid. Dan jika R dihitung lebih besar dari R tabel maka item indikator tersebut valid. Seperti contoh ya, di seek to tell-nya pada P1, P2 dan seterusnya sampai total P pada P1 adalah 0,004, 0,002, 0,000, 146, 0,001 dan selanjutnya 0,004 dan seterusnya. Nah, di sini 0,004 berarti dia kurang dari 0,005. Berarti data tersebut valid. Sedangkan dari data yang kita miliki di sini ada seek to tell-nya 0,887. Nah, ini kan lebih dari 0,05. Berarti data tersebut ini tidak bisa dikatakan tidak valid. Beda dengan data yang di sini. Nah, kita lihat dari tabel R produknya, cara membacanya itu ya ini jumlah respondennya ada 30, signifikansinya itu 5% dan nilai produk momennya 0,361. Nah, di sini item dinyatakan valid apabila dia memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Item yang memiliki nilai korelasi bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Ini terjadi dalam penelitian Ghazali pada tahun 2016. Nah, berikut ini contohnya hasilnya. Nah, seluruh item memiliki nilai seek to tell-nya 0, di bawah 0,05 atau memiliki nilai R hitung R tabel 0,361 sehingga semua item dinyatakan valid. Nah, kita lihat ya. Di seek to tell 0,04, 0,04, 0,00 dan semuanya ini di bawah dari 0,05 sehingga data tersebut ini bisa dibilang valid. Beda dengan yang kita praktekkan tadi. Datanya ini ada 388, 0,48, 0,004, 0,193. Nah, di sini datanya bisa dibilang ada beberapa data yang tidak valid, sedangkan yang kita contohkan di sini ada beberapa data yang valid. Nah, bagaimana cara kita mengatasi indikator tidak valid? Yang pertama kita evaluasi itemnya. Sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu item tersebut. Apakah redaksinya juga membingungkan? Apakah maknanya itu ganda atau tidak sesuai di konteks variabel? Kemudian kita revisi. Kalau misalnya iya, item itu bisa direvisi lagi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Yang ketiga, kita hapus itemnya. Kalau dirasa evaluasi dan revisi itu tidak bisa membantu untuk mengatasi indikator yang tidak valid, maka kita hapus item tersebut supaya tidak menurunkan kualitas instrumen. Kalau memang ketiga-tiganya tidak bisa, maka kita uji ulang. Jadi kita uji ulang untuk mendapatkan indikator supaya valid. Nah, contoh item tidak valid seperti yang saya contohkan tadi ya pada data saya. Nah, di sini datanya di atas 0,005. Di atas 0,05. Nah, ini 0,47, 445, 0,093 di atas 0,05 yang berarti data tersebut tidak valid. Nah, sekarang kita akan menguji reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama kita siapkan datanya. Data yang tadi sudah kita siapkan ada di sini sama. Kemudian kita lanjutkan langkah 2 yaitu konfigurasi variable view. Ya, sudah kita lakukan seperti tadi ya. Di sini datanya sama. Di sini ada data kita. Di sini juga masuk di scale. Ya, sudah sama. Langkah berikutnya kita import data, sudah kita masukkan datanya dan sudah kita buat. Kemudian kita menjalankan uji reliabilitas, yaitu masuk ke analyze scale reliability analysis. Kita masuk ke analyze scale reliability analysis. Oke, setelah masuk ke sini, kita masukkan semua item dari P1 sampai P6 ke kotak variabel dan untuk total P-nya kita tinggal. Oke. Masukkan dari sini, kita pindahkan ke item. Dan untuk total P-nya kita tinggalkan di sini. Nah, kemudian kita konfigurasi statistiknya, yaitu klik tombol statistik, centang item scale dan scale if, item delete, kemudian klik continue dan kita oke.
Kita masuk statistik, kita centang item scale if item delete. Oke, kita continue, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul data. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Jika nilai crown batch alpha di atas 0,70, maka variabel dinyatakan reliable. Seperti contohnya di sini. Data di sini dicontoh 0,873 dan ini di atas 0,70, maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Sekarang kita coba lihat data yang kita miliki di crown batch alpha-nya. Nah, data yang kita miliki di crown batch alpha yaitu 0,738, yang mana ini di atas 0,7, yang dimana data kita bisa dibilang reliable juga. Oke. Nah, contoh interpretasi hasil reliable yaitu hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai crown batch alpha 0,873 dan di atas 0,70, sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Nah, seperti contoh kalau dia memiliki crown batch alpha sebesar 0,567 yang mana di bawah dari 0,70, yang berarti datanya itu tidak reliable. Contoh, kita lihat data kita crown batch alpha di sini. Nah, kita punya 6 data di sini. Crown batch alpha-nya 0,757, 732, 668. Nah, dari data P3 sampai P6 ini datanya di bawah 0,7, yang itu data bisa dibilang tidak reliable. Sedangkan dua data dari P1 P2 itu bisa dibilang datanya reliable karena di atas dari 0,70. Nah, apa sih kegunaan nilai crown batch alpha if item delete? Nah, jika kita lakukan sebelum optimasi, contohnya crown batch alpha 0,638 kan di bawah 0,70. Nah, dan setelah optimasi, kalau kita aktifkan, maka crown batch alpha-nya naik menjadi 0,839, yang mana di atas dari 0,70. Nah, sekarang kita masuk bab selanjutnya yaitu bab 8, yaitu uji persyaratan analisis data. Yaitu kita dapat memahami pengujian yang diperlukan sebelum melakukan analisis statistik lanjutan untuk memastikan asumsi-asumsi dasar kita terpenuhi. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu merupakan cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan itu menyebar seperti lonceng atau bisa dikatakan mendistribusi atau tidak. Nah, untuk metode pengujiannya kita bisa dengan melihat secara visual seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jadi sepertinya di sini ya contohnya. Di sini menggunakan data histogram. Nah, untuk pengujian normalitas menggunakan Lilliefors merupakan salah satu metode untuk menguji normalitas data dengan membandingkan distribusi kumulatif empiris dengan distribusi kumulatif teoritis. Caranya kita menggunakan aplikasi SPSS juga sama. Kemudian kita masuk ke bagian analyze, deskripsi statistik, kemudian explore, dan kita centang di bagian stem and leaf, histogram, normality, plot with test. Nah, untuk pengujian uji Lilliefors ini yaitu membandingkan nilai L hitung dengan L tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Jika L hitungnya itu kurang dari L tabel, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya kalau L hitungnya itu di atas L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian cara kedua kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu tes yang digunakan untuk menentukan apakah sampel data berasal dari populasi dengan distribusi tertentu. Dalam hal ini yaitu distribusi normal. Kita masuk ke aplikasi SPSS dan kita analis datanya, kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov test dan kita masukkan data dari hasil belajar. Untuk penerapan uji Kolmogorov-Smirnov itu, jika nilai sig di atas 0,05 maka data itu berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis parametrik. Dan jika nilai sig di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan perlu menggunakan analisis non parametrik. Kemudian untuk uji linearitas,
yaitu pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus linear antara dua variabel, contohnya variabel X dan variabel Y. Tujuannya ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan, yaitu garis lurus. Nah, langkah-langkahnya cara melakukan prosedur uji linearitas. Kita melakukan menggunakan ANOVA untuk menguji perhatian hubungan linear antara variabel X dan Y. Cara penerapan uji linearitas, jika nilai sig di bawah 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Jika tidak linear maka sig linearity-nya itu di atas 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Kemudian kita masuk ke bab 9 yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, definisinya itu kalau regresi linear berganda itu hubungan antara lebih dari satu variabel bebas. Nah, contohnya di sini ada X1, X2 dan seterusnya sampai Xn dengan satu variabel terikat yaitu Y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah variabel tersebut positif atau negatif? Dan juga digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, data yang digunakan itu biasanya berskala interval atau rasio, dan syarat kelayakannya yang pertama ada jumlah sampel yang digunakan harus sama. Kemudian jumlah variabel bebas atau X itu lebih dari satu, dan juga nilai residual harus berdistribusi normal. Terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan variabel Y. Tidak terjadi gejala heteroskedasititas. Tidak terjadi gejala multikolinearitas. Tidak terjadi gejala autokorelasi atau data time series. Nah, sini ada analisis korelasi berganda, yaitu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai E berkisar antara 0 sampai 1. Nah, jika nilai semakin mendekati 1, berarti hubungan yang terjadi itu semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Contohnya dari sini. Itu dari 0,00 sampai 0,199 itu adalah sangat rendah. Sedangkan dari 0,80 sampai 1 semakin mendekati 1, hubungan yang terjadi semakin kuat. Nah, jadi ini sangat kuat. Sedangkan yang mendekati 0 semakin lemah, dari 0,0 0,199. Oke. Uji koefisien regresi simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Yang pertama caranya kita merumuskan hipotesis. Tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 dan seterusnya secara bersama-sama terhadap Y. Dan juga ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 dan seterusnya sampai Xn secara bersama-sama terhadap Y. Kemudian yang kedua kita menentukan tingkat signifikansi. Biasanya menggunakan alfa 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga kita menentukan F hitung dan F tabel. F hitung diperoleh dari output SPSS. F tabel sendiri itu dicari berdasarkan DF1 dan DF2. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, HO diterima bila F hitung kurang dari F tabel atau sig di atas 0,05, dan HO ditolak bila F hitung lebih dari F tabel atau sig di bawah 0,05. Dan yang kelima kita membandingkan dan meraih kesimpulan. Kita bandingkan F hitung dengan F tabelnya untuk mengambil suatu keputusan seperti pada langkah keempat. Kemudian analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Analisis determinasi dalam regenerasi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu X1, X2 dan seterusnya sampai Xn secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen yang digunakan dalam model dapat mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, R kuadrat sama dengan 0, yaitu tidak adanya persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dari dependen.
Kemudian jika R kuadrat sama dengan 1, yaitu potensi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen itu sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam suatu model itu menjelaskan 1% variasi variabel dependen. Nah, kita analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Dalam analisis determinasi dalam regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel dependen, apakah variabel tersebut serentak terhadap variabel dependen Y. Dan jika R kuadrat sama dengan 0, tidak ada persentase yang berpengaruh. Jika R kuadrat sama dengan 1, ini menjelaskan bahwa variabel tersebut sempurna, atau bisa dijelaskan seperti 100%. Nah, di sini contoh persamaan regresi berdasarkan hasil analisis SPSS seperti contoh diperoleh persamaan regresi. Nah, di sini terdapat Y sama dengan 29,248 ditambah selisih suku bunga yaitu 0,710 dan ditambah 0,371 yaitu dividennya. Nah, konstantas besar 29,245, artinya jika selisih bunga X1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah nilainya adalah 29,248. Dan koefisien regresi X1. Koefisien regresi variabel selisih suku bunga X1 sebesar 0,710 di sini. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan selisih suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara selisih bunga dengan nilai tukar rupiah. Koefisien regresi variabel dividen X2 itu sebesar 0,371. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y itu akan mengalami peningkatan sebesar 0,371. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan antara positif antara dividen dengan nilai tukar suatu rupiah. Nah, di sini ada contoh hasil analisis korelasi. Berdasarkan di contoh output SPSS diperoleh hasil analisis korelasi berganda, yaitu kita dapatkan di R-nya adalah 0,802. Berdasarkan tabel kita dapat 0,802 dan ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Sesuai dengan kriteria interpretasi koefisien korelasi, kalau R-nya itu semakin mendekati 1, maka hubungannya sangat kuat. Tapi jika R-nya mendekati 0, maka semakin lemah. Di sini mendekati 1, yaitu 0,802 dari rentang 0,80 sampai 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang menunjukkan hubungan ini sangat kuat. Berbeda jika kita mendapatkan data R-nya itu 0,2. Nah, itu kan lebih dekat ke data, lebih mendekati ke 0, maka datanya itu hubungannya semakin lemah. Nah, contoh hasil uji F. Di sini ada contoh hasil uji F dari data SPSS, yang dimana kita dapatkan data uji F-nya ada 33,251. Yang pertama, hipotesis HO tidak ada pengaruh dan HA ada pengaruh signifikan. Dan nilai hitung F hitungnya adalah 33,251, sedangkan F tabelnya adalah 3,25. Dan keputusannya F hitung yaitu 33,251 di atas lebih dari F tabel yaitu 3,25. Dan signya itu adalah 0,000 yaitu di bawah 0,05 sehingga HO-nya ditolak. Jika HA diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar suatu rupiah. Nah, di sini ada contoh hasil analisis determinasi. Kita dapat melihat dari data dari SPSS. Nah, diperoleh angka R kuadrat sebesar 0,643 atau 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu dari selisih bunga, suku bunga, dan dividen terhadap variabel independen sebesar 64,3%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 64,3% variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 35,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam suatu model penelitian ini. Dan adjusted R square adalah nilai R square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil
dari R² dan angka ini bisa memiliki harga net target. Nah, lebih kecil dari R dan juga dari R². 0,623. Ini 0,643 dan R-nya 802. Menurut Santoso, untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas digunakan adjusted R kuadrat sebagai koefisien determinasi. Kemudian kita masuk pada bab 10, yaitu bab terakhir, yaitu JPET analisis. Nah, jadi untuk contoh kasus PET analisis, pengaruh kompensasi yaitu X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja outputnya yaitu Y, serta dampaknya terhadap kinerja karyawan Z di PT AS28 Group. Jadi jika pada bab sebelumnya kita hanya membahas untuk data X1, X2 dan outputnya, kita membahas tentang dampaknya yaitu terhadap kinerja karyawan Z. Nah, untuk yang pertama H1 yaitu diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian H2 diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian H3 diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan keempat diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, kita mendapatkan hasil analisis jalur yaitu persamaan 1 di aplikasi SPSS. Diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebenar 0,0000. Di sini kompensasinya yaitu di bawah 0,05, maka bersimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kinerja, yaitu H1-nya diterima. Dan hasil H2 diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000 ya, dan di bawah 0,05, maka bersimpulan bahwa variabel lingkungan juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan H2 juga diterima. Koefisien determinasi persamaan 1. Nah, kita mendapatkan hasil model summary dari aplikasi SPSS. Interpretasi R². Nilai R²-nya itu adalah sebesar 0,985. Jadi dia memiliki sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Untuk perhitungan errornya, kita dapatkan nilai I1 dengan rumus akar 1 dikurang 0,985 ini, dan hasilnya adalah akar dari 0,015. Dan hasilnya adalah 0,122. Diagram jalur persamaan 1. Diagram jalur menggambarkan hubungan antara variabel dalam persamaan struktural pertama. Diagram menunjukkan koefisien jalur dari X1 dan X2 terhadap Y, serta pengaruh error E1 sebesar 0,122, yang menunjukkan bahwa masih ada 1,5% variabel lain mempengaruhi kepuasan kerja model. Di sini masuk kompensasi X1 adalah 0,735 dan lingkungan kerja X2 adalah 0,268. Dan ini dicek apakah berpengaruh terhadap kepuasan kerja, yaitu pengaruh dari E1 sama dengan 0,122. Kemudian hasil analisis jalur persamaan 2. Analisis pengaruh kompensasi X1, lingkungan kerja X2, dan kepuasan kerja Y terhadap kinerja karyawan dari Z. Kita mendapatkan data dari kompensasi lingkungan kerja, kepuasan, dan juga kepuasan kerja. Di sini X1-nya, X2, dan kita kepuasan kerja, yaitu ini Y-nya. Kompensasi di atas kinerja. Jadi nilai signifikasi variabel kompensasi sebesar 0,002, yaitu di bawah 0,05, maka variabel kompensasi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, dan itu diterima di sini. Lingkungan kerja di atas dari kinerja. Jadi nilai signifikasi variabel lingkungan kerja itu 0,041, dan itu juga masih di bawah 0,05, maka variabel lingkungan kerja berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita coba untuk kepuasan kerja, apakah mempengaruhi kinerja? Nah, di sini terdapat datanya 0,000, yang itu tetap di bawah 0,05. Dan variabel kepuasan kinerja itu juga berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.
Koefisien determinasi persamaan 2. Interpelasi R square-nya kita dapatkan 0,996 yang memiliki bahwa sumbangan kinerja penuh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja pegawai itu 99,6%. Untuk perhitungan error E2-nya sama, kita masukkan dengan rumus tadi seperti E1, yaitu akar 1 dikurangi 0,996 dan hasilnya adalah akar 0,064 dan kita ketemu hasilnya adalah 0,063. Nah, kita lihat diagram jalurnya dibandingkan dari yang sebelumnya. Dianggap menggunakan jalur langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen dari X1 dan X2 melalui variabel intervening Y terhadap variabel endogen beserta koefisien jalur dan error terms. Berbeda dari yang sebelumnya, kita akan menguji hanya untuk kompensasi X1 dan lingkungan kerja, dan langsung kita lihat untuk variabel kepuasan kerjanya. Sedangkan untuk yang di sini kita menguji untuk kompensasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja, apakah tiga hal ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan kita hitung, kita masukkan, dan kita ketemu di E2-nya adalah 0,063, yang mana dari X1, X2 dan juga kepuasan kerja ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Interpretasi pengaruh tidak langsung kompensasi. Pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah perkalian antara nilai beta, dan dengan nilai beta itu adalah kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu 0,735 dikali 0,671 dan ketemu hasilnya adalah 0,493. Berdasarkan perhitungan ini, kita pengaruh langsung sebesar 0,245 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,49. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka H3-nya itu diterima. Interpretasi pengaruh tidak langsung terhadap lingkungan kerja. Jika pengaruh langsungnya itu sebesar 0,087 dan pengaruh tidak langsungnya antara nilai beta dari kepuasan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu 0,268 tadi dikalikan 0,671 dan ketemu hasilnya adalah 0,180. Diketahui pengaruh langsung sebesar 0,087 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,180. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh positif secara signifikan itu terhadap kinerja karyawan. Jadi H4-nya itu terima. Demikian prestasi yang dapat saya jelaskan dari bab 7 sampai bab 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.